Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa baru UNJ 2023. Di sini saya Sandi Aditya, salah satu tim pengembang dari Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, mencoba menjadi moderator nih. Ketika kita ngobrol-ngobrol sama salah dua mahasiswa kita, ya, satu alumni, satu mahasiswa aktif, ya, untuk berbicara tentang pengembangan jejaring mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta menuju reputasi dunia. Nah, kenapa kita ngomongin pengembangan jejaring? Sekarang kita sudah tahu bagaimana jejaring atau networking itu menjadi aset, ya, yang benar-benar luar biasa bisa dimanfaatkan. Kalau bercandaannya nih, kita bisa ngapa-ngapain karena ordal, ibarat kata gitu kan, orang dalam. Nah, orang dalam itu bisa kita analogikan sebagai jejaring. Jadi, apakah kenalan kamu sampai sana atau tidak gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan nih kembali teman-teman UNJ kita nggak bisa tuh fokus ke kenalannya cuma hanya di prodi aja, hanya di circle aja. Coba kita bisa kenalan sama lebih banyak orang. Nah, sekarang saya mengundang dua, ya, teman kita, ya. Satu ini alumni, dari kalau nggak salah FT dari PT IKA, ya, yang baru aja lulus. Baru aja lulus tuh karena memanfaatkan waktu sekali ya di kampus gitu. Ini ada Bro Hadi, terus kemudian ada Zidan juga, ini mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital, ya, Fakultas Ekonomi, yang saat ini detik ini, yang sampai mungkin tiga tiga dua bulan ke depan, ya, itu lagi berada di, kalau di peta tuh pojok kanan bawah, yaitu negara New Zealand. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam nih teman-teman. Halo, Halo, selamat malam selamat di sini. pagi, siang, sore, malam, Pak. Oh, selamat malam ya kalau Oh, kalau selamat di malam. sana ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, Jam berapa sih Dan di sana sekarang? eh, currently it's 8:43 p.m. 8:43. Beda Oke, 5 jam. sekarang beda 5 jam ya. Berarti kalau di sini nih ketika kita ngerekam ini ada di jam 15.43. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol santai aja karena mahasiswa juga sebenarnya mau apa namanya mendengar cerita-cerita apa namanya Hadi sama Zidan. Mungkin sebelumnya saya mau ini dong, teman-teman memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari Hadi dulu, silakan. Oke, eh, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman WNJ semua. Oke, perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Hadiatullah, biasa dipanggil Hadi. Saya ini angkatan 2017. Jadi saya lulus dari UNJ itu kurang lebihnya 6 tahun, tapi 1 tahun itu cuti. Gitu. Saya itu prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik. Itu. Apalagi perkenalan ya, Pak? Oke, uh, kita spillnya tahan-tahan dulu nih ya Oh, di tahan-tahan jalan. dulu. Oke, Siap. cukup, Mungkin itu dulu cukup. perkenalannya. Berikutnya silakan, Zidan. Okay, kia ora everyone. Wherever you are, whatever time you are watching this, my name is Zidan Ramadan. I'm currently a business digital student at State University of Jakarta, and now I am staying at Wellington for one trimester. I've been here for 1 month, and there's, I think, like 2 or 3 months left. So happy to hear you guys. Welcome to Awesome. Wendy. Oke, welcome to WNJ. Nice. Oke, saya apa namanya senang dengarnya. Jadi valid ya kalau teman-teman dua ini adalah mahasiswa atau lulusan dari UNJ. Nah, itu udah valid dulu tuh yang penting. Oke, berikutnya saya mau tanya sama Hadi. Hadi di sini kata undang karena specifically apa namanya punya usaha yang menurut saya agak off nih dari jurusan gitu. Jadi Hmm. eh, apa namanya Bro Hadi boleh dong ceritain usahanya apa dan apa namanya mungkin highlight ketika merintisnya itu bagaimana? Oh, oke. Kalau untuk usaha yang saat ini dijalanin, saya punya 4 bisnis. Tiganya ini di bidang beauty industry. Lalu yang keempatnya ini adalah aplikasi CRM, Customer Relationship Management. Jadi kalau untuk brand yang beauty ini, kalau mungkin teman-teman usia Gen Z milenial pasti tahu lah, cewek-cewek khususnya ya. Itu brandnya Brighty, kedua Ciara, lalu ketiga Harness, ini skincare cowok.
Nah, kalau yang satu ini yang aplikasi itu kami baru saja kemarin bulan Januari 2023 baru mengakuisisi perusahaan CRM. Jadi kita beli perusahaan yang sudah berjalan selama 2 tahun gitu. Kalau untuk merintisnya, saya sebenarnya udah merintis usaha tuh dari tahun 2016. Dari saya sekolah kelas 2 naik ke kelas 3 udah merintis dari mulai sekolah. Tapi kalau untuk brandnya, saya membuat corporate itu dari 2020. Saya create corporate. Tapi kalau dulu 2016 kan pastinya waktu masih usia sekolah, bahkan di kampus nggak paham tuh apa itu korporatisasi, hiring orang berdasarkan standarisasi seperti apa, nggak paham. Jadi ya kalau kata Tokopedia ya jalani, jalanin dulu aja, mulai dulu aja. Toh yang penting kita mau berusaha, kita udah mulai sambil belajar sambil memperbaiki gitu. Jadi emang nggak dilihat dari sekarangnya, tapi memang dari dulu udah mulai merintis, mulai dari berdagang kecil-kecil sampai akhirnya membuat sekarang sudah alhamdulillah standarisasi korporatisasi. Dengan sekarang alhamdulillah karyawan kurang lebih ada 50-an orang gitu saat ini. Dan ya awalnya ya cita-citanya dulu nggak profesional ya dari mulai ngegaji orang. Karena kan dulu ngegajinya ya hanya teman ke teman kayak gitu, teman sekolah, teman kuliah. Bahkan sekarang ada teman kuliah saya yang kerja sama saya. Jadi saya masuk UNJ itu saya nge-hiring di angkatan saya tuh orang-orang yang paling pinter-pinternya tuh. Dari mulai kakak kelas, teman sekelas, adik kelas, serius. Teman prodi-prodi saya. Ada yang di SAS, ada yang programmernya ya, dan ada juga yang di anak sosmed kayak gitu. Dan akhirnya bisa menyebar manfaat buat teman seangkatan dan kita jadi bersirkel dengan orang-orang yang terbaik gitu. Saya juga ikut organisasi, pastinya saya lebih percaya pada teman saya yang aktif di organisasi dan dia memang trust secara personal, secara knowledge gitu. Jadi seperti itu sih secara perkenalan ya Pak. Gitu. Oke, oke, wow. Ajaib ya, gitu. Dari anak PT IKA, terus ya alhamdulillah sih ada digital startupnya satu ya, tapi tiganya itu Ada dari beauty itu beauty apa industry namanya betul. lumayan off banget itu. Iya. Jadi teman-teman dari PT IKA, FT silakan nih ya kalau mau berjejaring sama Kak Hadi itu silakan nanti ya. Oke, sekarang Zidan, saya apa namanya kalau Hadi fokus ke dunia bisnis gitu dari sebelum kuliah, pas kuliah sampai sekarang. Nah, sekarang Zidane dari salah satu prodi yang mungkin saya bilang salah satu paling muda ya di UNJ gitu. Terus kok ujuk-ujuk bisa jadi salah satu award di ISMA nih atau Indonesian International Student Mobility Award, di mana itu salah satu program pemerintah yang mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Ini prodi muda, kakaknya belum ada, tapi kok bisa gitu. Nah, itu apa sih ceritanya awal ketika punya keinginan apa namanya mengikuti program-program seperti ini dan akhirnya bisa keluar negeri? Eh, Kalau cerita awalnya tuh sebelum masuk kuliah itu saya udah pernah dengar desas-desakan ISMA, cuman itu belum tahu namanya itu ISMA, cuman udah pernah dengar kalau banyak mahasiswa yang keluar negeri dan itu salah satu dari program Merdeka Belajar gitu kan. Ya udah karena dari dengar situ saya nyimpan keinginan buat keluar negeri dan alhamdulillah di semester 4 itu akhirnya bisa saya mobilisasi keinginan tersebut. Jadi pas dengar dari kampus juga, waktu itu ada sosialisasi terkait ISMA itu, langsung saya susun strategi belajar. Dan kebetulan waktu itu saya juga lagi nge-freelance jaga expo. Nah, jadi waktu itu lagi jaga expo dan emang padat gitu. Pulangnya kerja jam 9, pulang jam 11. Ya walaupun untuk seminggu, cuman ISMA waktu itu pendaftarannya sangat sangat cepat gitu kan. Jadi I have to finish my work and then I have to do my lesson and my test and like many etc things and then you have to fill out the technical information like surat-surat gitu kan. Dan ya untung waktu itu ada teman juga saya waktu itu ngerjain ISMA itu berdua ada teman saya namanya Vira itu saya ngerjain berdua dari nyusun esai surat gitu-gitu jadi so far berjalan lancar dan yang paling berkesan itu mungkin di interview ya. Soalnya interview ISMA itu kan pakai bahasa Inggris. Dan kalau dari saya tuh waktu itu interviewnya tuh agak kaget gitu. Soalnya saya dengar-dengar dari teman-teman mereka ditanya hanya seputar esai dan entah kenapa saya dapatnya tuh tentang kehidupan akademik. Dan itu benar-benar
benar-benar saya kaget gitu ditanya. Usually they say how do you engage with local people, but in my case I was asked how do you plan out your academic life in Wellington, dan itu ya saya kaget dong. Cuman ya udah, saya coba menjabarkan sedikit-sedikit. Gak usah takut sih, yang penting gak usah takut guys. Kalau ditanyain apa aja nggak usah takut gitu. Gas Gitu. aja dulu ya. Biasa aja, soalnya juga profesor belum tentu mengharap. Maksudnya interviewer, kebetulan interview profesor waktu itu ya. They don't really expect that much from a fourth semester student, but they just want to see if you have the apa ya, punya niat gitu. Apakah kalau misalnya kalian ditawari sebuah kesempatan dalam menyusun paper atau publikasi, itu kalian mau apa enggak? I think most like that. Kurang lebih begitu sih Pak. Berawal Oke, dari oke, oke. desas-desus, terus sosialisasi dan dimobilisasi. Begitu. Oke. And here you are, ada di apa namanya jauh di sana ya. Oke, sekarang saya melihat irisan nih di sini nih. Bagaimana apa Hadi dan Zidan gitu bisa memanfaatkan waktu, terus ngeset priority. Nah, kalau saya sekarang kembali ke apa Hadi. Tadi apa namanya pernah berorganisasi ya tadi saya dengar. Terus memulai bisnis dari apa namanya dari sebelum kuliah. Bahkan tadi sebelum kita apa namanya merekam ini Hadi juga cerita ya apa namanya ya akhirnya ketika banyak maunya gitu kan tadi banyak maunya akhirnya korbannya waktu gitu. Terus Zidane juga ketika sambil part time tapi tetap bisa apa namanya mengejar semua kebutuhan Isma sampai akhirnya udah apa sih apa namanya strategi teman-teman nih strategi Hadi gitu dalam menyusun waktu gitu itu kita mau tahu dong agar para maba nih juga paling tidak punya inilah punya benchmark gitu Hadi Zidan gitu yang sudah sukses gitu mendapatkan apa namanya keinginannya gitu biar teman-teman juga pada ikut gimana Di coba ceritain. Dulu emang udah terbentuk bahwa pasti kesempatan akan waktu itu nggak bakalan datang untuk kedua kalinya. Momentum itu nggak bakal datang untuk kedua kalinya. Kayak saya nge-set up buat masuk UNJ pun waktu itu nge-set up bahwa gue harus masuk organisasi ini. Karena di sana akan mendapatkan teman-teman yang vibrasinya positif, frekuensinya pasti positif. Mustahil lah kalau misalkan ikut organisasi, frekuensinya, vibrasinya nggak positif. Pasti baik-baik semua dong. Pasti tujuannya baik. Nah, makanya harus masuk supaya punya dapat relasi yang lebih dari teman satu angkatan waktu itu. Nah, tapi kan ada bisnis nih yang harus dijalankan. Nah, saya juga waktu itu kan masuk UNJ itu lewat jalur SNMPTN. Jadi kayak nggak ada effort, kayak ya udah daftar jalur undangan toh lulus Wah. gitu kan, kayak nggak ada effort terus akhirnya jalanin bisnis juga gitu kan, jalanin bisnis dan biayanya biaya sendiri walaupun SNMPTN kan tetap bayar UKT kan. Jadi emang nggak dibiayain sama orang tua. Jadi mau nggak mau ya harus punya uang semesteran dan uang harian. Mau tidak mau, jadi dipaksa. Kayak kita hidup survive di hutan kan, mau tidak mau harus makan. Gimana pun caranya nih. Jadi lebih mikir. Nah, untuk itu eh, yang dikorbankan hanyalah waktu. Tapi kan kalau kita dapat uang dari orang tua, waktu nggak dikorbanin dong untuk cari uang karena udah ada uangnya. Karena saya ingin dapat uang, ingin dapat ilmu, ingin dapat pertemanan, waktu yang akan dikorbanin. Jadi waktu itu memang ada target. Kayak ada target saya harus ikut organisasi, ikut mau punya relasi di kampus, mau juga punya uang yang banyak dong, mau juga sukses, mau juga ikut-ikut lomba di kampus. Saya dulu ikut lomba di kampus kayak karya tulis ilmiah. Saya waktu itu juara satu ini loh, juara satu pekan ilmiah mahasiswa. Iya, tahun 2019 waktu itu. Ada tuh di feed Instagram waktu itu. Ya, jadi mau tidak mau, saya menjalankan semua itu berbarengan dan mengorbankan waktu antara organisasi, waktu kuliahnya, dan juga bisnisnya gitu. Waktu itu ya mau tidak mau kayak rekrut karyawan juga. Walaupun waktu itu ya udah udah paham yang namanya kerja remote ya. Sebelum adanya pandemi saya udah paham kerja remote pakai Zoom kayak gini, udah paham karena ya dibantu dari teman-teman satu circle saya di bisnis kayak gitu. Mau tidak mau kan berelasi. Oh ternyata bisa lo kerja remote kayak gitu. Seperti itu Pak. Memang harus dikorbankan waktunya karena saya tidak punya uang, saya mau ada uang. Saya tidak punya relasi,
saya mau ada relasi, saya mau ikut organisasi, mau tidak mau, saya mengorbankan waktu saya dari 24 jam itu ya dikurangin istirahatnya lah, mau nggak mau itu. Gitu. Oke, nih apa namanya tantangan berat nih ya mengorbankan waktu istirahat. Biasanya banyak nih yang suka Ya, tidur atau rebahan nih. Oke, oke, menarik sekali. Sekarang dan kalau gue lihat lo itu fokus kepada prioritas ya. Jadi apa namanya ya. prioritas lo eh, kena gitu. Oke, gue nargetin ini gitu. Terus somehow lo fokus sehingga lo bisa ninggalin hal-hal lain tapi fokus dan akhirnya bisa excel. Nah, kalau strategi lo gimana, Dan? Zidan, boleh cerita dong? Ini kalau dengar dari ceritanya Mas Hadi, saya kira dengar cerita saya pasti kalian langsung pada ini, terdimotivasi dikit soalnya eh, kalau dari urusan waktu tuh sama Mas Hadi saya benar-benar polar banget ya. Mas Hadi dia punya target organisasi waktu, maksudnya dia lebih siap mengorbankan waktu luang gitu. Sedangkan saya tuh karena saya orangnya nggak suka ngobrol ya sama orang banyak, terus sukanya ya di rumah. So I don't really like organization that much as I don't really see the benefit for me too much itu. Tapi walaupun begitu, kalau urusan target, ya kita semua target itu ada. Eh, ya awal-awal sih kita target ya pengen ya masuk organisasi, ikut jadi panitia event, volunteer itu pasti ada. Nah, it's okay. Kayak it's okay if you guys just outline the target first, and then if you don't or never actually reach the target, at least you get other things gitu. So it's crucial if you plan out everything very properly gitu. Jangan pernah kalian goal saya satu aja pengen organisasi gitu. You gotta think critical. Kalau misalnya kalian gak keterima organisasi, what do you do to compensate that? Kebetulan kalau di kasus saya, ya saya ikut acara gitu, saya ikut freelance atau bantuin dosen gitu kan. Nah, it's more of like that. Cuman uh, waktu luang itu menurut saya itu penting juga. So jangan kalian paksa untuk ikut semuanya karena kalau dari core prodi saya ya dunia itu dunia ini nggak perlu yang namanya Superman. You don't have to be good at everything. Orang-orang di sini kalian pasti punya namanya batasnya mental capability health dan kalau misalnya kalian terus menguras mental health kalian itu pasti juga ujung-ujungnya berpengaruh kepada gimana ya? Berpengaruh kepada bagaimana kalian bekerja gitu. Bayangnya kalian kerja ngurusin banyak gitu dan kalian otaknya itu ditekan terus ya mungkin awal-awalnya ya oke lah ya masih semangat cuman kalau udah nggak semangat itu pasti bahaya guys kayak ya istilahnya kerja kalian naik turun lah so untuk urusan waktu itu it's really up to you terserah soalnya tidak semua itu bisa distandarisasi gitu ada orang yang emang siap untuk melakukan banyak hal ada yang siap untuk mengorbankan waktu luang ada yang prefer mengerjakan beberapa hal yang kecil tetapi targetnya sampai gitu kayak begitu sih Pak dari saya. Wow, menarik ya. Apa namanya? Cocok banget nih. Kenapa ada kalian? Karena eh, apa namanya? Kita gak seragam gitu. Dan ini yang dibutuhkan sama mahasiswa gitu. Ketika kita melihat apa namanya? Ada yang emang punya banyak target gitu. Tapi ada yang eh, lebih fokus kepada beberapa hal dan maintain. Ibarat kata kalau sekarang ya work life balance gitu kan ya. Di maintain itu apa namanya? Keren banget. And thank you for that, Hadi terus Zidan gitu yang udah sharing. Jadi mahasiswa punya banyak nih nanti kan ada tim Hadi siapa sama tim Zidan siapa gitu kan ya. Oke, oke. Terus saat ini Hadi udah lulus sebagai alumni ya, alumni UNJ. Terus menurut Hadi mungkin kan sekarang baru jadi alumni beberapa bulan ya, belum setahun kayaknya nih, belum setahun. Kira-kira nanti alumni alumni yang baik tuh seperti apa sih alumni yang baik dan benar tuh menurut Hadi kayak gimana? Oke, kalau menurut saya ya alumni yang baik dan benar itu pastinya satu bisa memanfaatkan ilmu yang ada dari kampus ataupun dari luar kampus, intinya semasa kuliah. Tapi ya ilmu itu bukan hanya dari program studi mungkin ya, bisa juga dari luar program studi yang ada. Entah dari organisasi itu sendiri, entah dari ngobrol sama teman-teman di luar organisasi pun, atau bahkan dari obrolan personal ke
tenaga kependidikan dari dosen tersebut gitu, dan bisa dimanfaatkan pada saat sudah lulus. Itu alumni yang baik dan benar menurut saya, bisa memanfaatkan ilmu tersebut menjadi bermanfaat untuk dia sendiri gitu. Dan terus ya kalau misalkan tadi targetnya mungkin kalau memang backgroundnya menjadi seorang profesional, pastinya ilmu yang ada di kampus terkait dengan program studinya dapat bermanfaat untuk pekerjaannya. Misalkan saya pun juga sama ya, banyak juga yang bermanfaat ilmu di kampus. Kayak saya kan kuliahnya teknik informatika. Banyak kok ilmu yang end to end secara coding, secara UI UX, secara sistem informasi yang saya pelajari di kampus. Dan saat ini saya punya bisnis juga di ranah informasi, yaitu di SaaS, SaaS-nya CRM, Customer Relationship Management, di mana saat ini saya menggunakan metode-metode pengembangan sistem yang saya pelajari sebenarnya di kampus, gitu. Itu ya bermanfaat untuk saya, untuk tim, untuk bisnis, dan juga yang di selain itu yang di luar prodi ya, yang di luar prodi, saya mempunyai teman-teman yang bagus di angkatan, di mana anak-anak programmer ini kan rata-rata logikanya tinggi-tinggi. Nah, saya bisa mengambil tuh orang-orang yang terbaik, orang-orang yang pinter-pinter untuk masuk ke ranah bisnis saya, untuk advice saya di bidang teknologi, untuk mungkin saya rekrut, saya hiring, asalkan win-win solution. Jadi relasi ini dapat bermanfaat antara saya dengan teman-teman saya di kampus. Jadi yang bisa saling bermanfaat untuk temannya, mungkin untuk tenaga kependidikannya, mungkin untuk ilmunya itu sendiri. Yaitu menurut saya eh, alumni yang baik dan juga terbaik ya. Seperti itu menurut saya. Mantap nih, apa namanya, alumni yang kembali ke kampus, terus apa namanya, mencari adik-adiknya gitu ya untuk apa Iya, namanya dikaryakan, bermutual ya. Kita gak hanya iya, mengkaryakannya tapi bermutual. Oke, benar. sekarang tadi Hadi itu kan udah jadi alumni ya. Sekarang Zidan yang saat ini masih semester 4 dan akan semester 5, and then you spend one whole semester in New Zealand. And then you'll come back to Indonesia after that. Kira-kira kalau menurut Zidan, bagaimana nih untuk mahasiswa tuh bisa memanfaatkan momen? Karena gini, contoh ya, kita ngomong MBKM. MBKM itu kan nggak setiap hari ada gitu kan ya, kayak ISMA itu kan cuma setahun sekali adanya. Terus nanti ada kayak Wirausaha Merdeka itu juga 1 tahun sekali. Ntar apa namanya, anything else itu pasti ada yang apa namanya sekali-sekali. Nah, strateginya gimana sih, Didan, mungkin bisa di-share untuk teman-teman mahasiswa baru nih untuk bisa memanfaatkan momen-momen dan kesempatan yang ada gitu di kampus. Buat memanfaatkan one time moment itu, kuncinya satu, nggak usah takut, sumpah. Nih, mostly yang saya lihat ya kalau dari teman-teman saya, apalagi MBKM itu kan dia mungkin pendaftarannya cepat dan agak demanding dari technical persyaratannya, kayak diminta CV gitu-gitu. Dan teman-teman saya pasti tadinya tuh banyak yang mau ikut ISMA kan. Cuman ya nggak mau ikut karena mungkin satu portofolionya kurang atau CV-nya masih kurang. Terus menurut mereka diri mereka itu belum siap gitu secara secara mungkin kemampuan bahasa Inggris atau secara kemampuan akademik. But in the end it doesn't really gimana ya? What makes your reality is what you do gitu. Kalau misalnya if you keep being steered by your fear, terus ya reality is going to be controlled by fear gitu. Jadi kalau misalnya kalian tetap takut dan gak berani untuk bergerak di waktu yang sangat singkat ya, dan mungkin memasang effort berlebih untuk beberapa waktu tersebut, ya jangan berekspektasi kalian bisa bergerak gitu di hidup gitu. Because there's always that one time in life that you must do something. Gitu. Nggak bisa kalian pasif terus-terusan. Jadi kuncinya itu cuma satu sih. Ya, berani dulu. Pertama ada niat dan berani gitu. Dan dari berani dan niat itu kalian bisa menghilangkan ya salah satu masalah terbesar mahasiswa dalam mengikuti kegiatan, takut gitu. Takut antara masa depan, takut diri kalian dijudge oleh orang lain, takut kalian ketika melihat teman-teman kalian lebih capable gitu. Kalian tuh gimana ya? It's not your place to actually tell you are capable or not. It's the institution, which in my case is ISMA. Jadi whatever you do, daftar aja. Soalnya ya ujung-ujungnya hanya ISMA yang bakal nentuin. Mungkin ya kalau
ya kalau dari saya juga yang jarang organisasi gitu kan, melihat teman-teman, apalagi yang ikut ISEC gitu kan, mereka ISEC itu salah satu global organization di mahasiswa dan udah sering bahas Inggris kan, ya cuma saya tidak terdiscourage gitu dengan mereka. I mean, I have my own values, I am confident in myself, so I'll just move out gitu, just move in and do everything that I have passion with gitu. Jadi intinya jangan takut guys. Ya udah ikutin daftar aja udah daftar. Wow, ini apa namanya? Thank you ya untuk apa namanya Adi Zidan gitu yang bisa point out bahwa reaching out gitu untuk mengejar sesuatu tuh ya emang nggak boleh takut gitu ya, coba aja dulu gitu ya, buktinya ya orang-orang yang akhirnya bisa relate sama Hadi itu bisa rekrut gitu kan ya, bisa bermutual. Terus Zidane even though apa namanya bukan anak organisasi gitu ya, tapi tetap want to do something in the right moment, so he eventually get what he deserve, which is being ISMA worthy. Nah, sekarang uh, balik lagi ke Hadi. Hadi saat ini udah lulus. Hadi udah punya usaha yang mapan gitu. Kira-kira kolaborasi ke depannya bersama UNJ nih mau niat apa nih kira-kira? Hadi pernah ada bayangan apa nih? Siapa tahu saya kan ada di WR3 saat ini gitu bisa, ayo boleh nih digas nih kalau ada kolaborasi yang lucu nih. Oke, oke, paham. Eh Dulu kan saya pernah apa ya? Pernah ikut PMW, Pak, di tahun 2019 dan didanai juga PMW saya. Waktu itu saya bikin jasa pembuatan desain UI UX website, jasanya dulu. Itu didanai kalau nggak salah 5 atau 10 juta gitulah dananya. Tapi memang rata-rata peserta yang didanai itu mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya secara long last. Hanya dana sesaat, hibah, ya udah usahanya nggak long last karena mungkin tidak punya mentor yang tepat, tidak punya ilmu yang capable untuk dijalankan, atau bahkan timnya juga kurang capable sebenarnya untuk menjalankan bisnis yang long last. Itu. Dan sebenarnya visi saya saat ini di grup grup bisnis saya saat ini saya hanya berdua sama partner saya. Di grup kami saat ini memang sedang ingin kolaborasi memang. Kalau kemarin saya memang sedang mencari bisnis yang mau dibeli ya. Saya kan kemarin baru beli aplikasi itu. Cuman menarik juga kalau misalkan memang ada mahasiswa atau mahasiswi di UNJ yang bisa berkolaborasi secara oh, secara secara apa ya? Secara mereka punya business plan, mereka sudah didanai oleh kampus atau oleh luar kampus, tapi memang bingung mau mencari partner untuk bertumbuh. Ya mungkin saya bisa menjadi partner bertumbuh grup saya gitu ya. Itu satu. Atau kedua, memang dari W sendiri ketika ngadain acara PMW ada standarisasi yang lebih apa ya, standarisasi penilaian entah dari dosen ataupun dari eksternal, entah alumni yang memang bisnis ini capable untuk dijalankan secara long last. Jadi dananya itu tidak apa ya, tidak terlalu banyak hibah yang keluar untuk hal yang tidak long last. Jadi kan pengennya long last untuk ekosistem kampusnya juga. Itu saya mungkin bisa membantu dari standarisasi itu. Itu sih. Kalau memang ada yang bisa dikolaborasikan dari segi tadi ya program kampus, entah PMW, entah mungkin di prodi Bapak sendiri bisnis digital, nah, itu saya welcome sih gitu. Wah, Atau bahkan ada ada bisnis yang banget. sudah di jalan, sudah berjalan tapi mau dikolaborasikan entah secara enggak cuman secara funding maksudnya ya. Maksudnya saya bisa chip in secara funding ataupun secara ekosistem. Karena saya backgroundnya adalah anak IT, saya membuat ekosistem bisnis secara teknologi. Jadi saya mantau semua SDM saya bikin aplikasi sendiri, HRIS, bikin ERP sendiri, bikin CRM sendiri, bikin operasional sendiri, website marketing sendiri, semua serba bikin SaaS sendiri semua. Jadi standarisasinya internal. Itu saya bisa ngebantu dari sistem maupun sistem informasi gitu. Dan juga dari blueprint, SOP dan lain-lain. Ya itu bisa lah nanti kita ngobrol lebih dalam ya. Oke, Gitu Pak. itu keren sih. Maksudnya, wah, saya langsung kalau masalah apa namanya berkolaborasi ini, apa ya, Zidan paling tahu deh kalau saya tuh paling senang berkolaborasi. Jadi sekalian spill-spill dikit ya cerita ya kan, PMW masih berjalan, terus sekarang ada kerjasama apa namanya Kampus Merdeka juga dengan UNJ di Wira Usaha Merdeka.
ya itu kita mengakomodir 400 mahasiswa belajar di UNJ untuk kewirausahaan, 60% dari internal, 40% dari eksternal kampus gitu ya, dan belajar di sini. Nanti Hadi tunggu kontak-kontak saya sebentar lagi ya untuk apa saya bisa banyak Nah, bercerita tentang ini. Oke. Nah, terus Zidan, you will spend ya one whole semester in New Zealand and then you will come back. What's your plan gitu when you come back? My plan is yang pertama pasti membantu teman-teman yang pengen masuk ISMA gitu, yang kurang ngerti atau mungkin yang pengen tahu gitu. Cuman kebetulan juga saya udah mulai mungkin bantu-bantunya dari sekarang, saya udah mulai bantu soalnya ada beberapa mahasiswa dari UNJ baik itu maba atau yang tahun ini belum keterima itu mereka tanya-tanya saya gimana di ISMA, gimana Wellington gitu. Dan itu satu, dan kedua, kalau dari sisi kampus, saya pengen banget membawa semua hal-hal yang saya lihat di segi akademik ya ke kampus gitu. Karena beda banget gitu. Seriously, it's very different. Karena di Wellington sebagai salah satu negara, ya walaupun terisolasi ya, cuman mereka in terms of academic integrity itu mereka sangat amat maju. Sangat maju. Saya yang semester 4 yang merasa, ah, academic writing saya udah ada pengalaman gitu. Pas disodorin tugas saya oprot gitu kayak wow gitu. Soalnya melihat orang-orang tuh kayak mereka they really use in-text citation, they reference correctly and then they understand like a specific types of thing gitu. Kayak di sini it's a very common knowledge for social science students who use Chicago, while APA is mostly for scientific studies gitu. Dan di Indonesia kan kita nggak diajarin ya, kayak bagaimana kayak misalnya untuk fakultas ekonomi lebih di prefer citation reference gaya apa, untuk pendidikan itu seperti apa, referensinya. Ya mostly kita bebas gitu kan. Cuman kalau di sini tuh they really they really took academic integrity very seriously. Dan saya pengen gitu ada harapan untuk membawa beberapa perbedaan dan perubahan-perubahan di sini yang menurut saya bisa berdampak bagus pada kampus. Kan itu sih Pak. Kalau untuk negara ya, kalau untuk negara ya paling saya bakal coba bantu-bantu dari kementerian, semisal mereka punya masalah atau punya sesuatu hal yang dibutuhkan dari saya atau award di Wellington lain itu. We are really really happy to help them. Especially uh, kita itu angkatan pertama di Wellington. Oh ya, for fun fact, this year karena Wellington baru open border untuk academic exchange, itu kita tahun ini sebagai angkatan pertama gitu. Ya di Wellington, Auckland, Otago. So it would be really our pleasure to help other students who want to apply here gitu. Because we have a lot of experience, like either fun, stupid, and educating experience. Oke, awesome. Mungkin saya mau sedikit apa membacakan juga nih informasi-informasi yang tadi kita ngobrol ya. Kita sekarang ngobrol sama Hadi gitu, seseorang uh, lulusan PTIK gitu yang sudah mempunyai 4 bisnis, 3 bisnis itu di beauty, 1 bisnis di startup gitu. Terus Zidan gitu yang saat ini lagi berada di Wellington gitu. Coba dan lihat kiri kanan dong, kayak gimana sih ini lagi di dorm atau gimana nih Dan? Ya, ini lagi di kamar. Lihat guys. Jadi di kamar ini aku berdua. Ada ini kamar ini, my bed. Sorry ya, agak berantakan. Terus di sini ada teman aku, namanya Rifki, dia student representative dari URD Wellington. Jadi Oh, oke aku oke. sekaman sama orang paling penting di Wah, pertukaran mantap. pelajar Itu ini. ada kaca, kalau di kaca kelihatan apa tuh kira-kira? Di sana ada Mana nggak ya? ada gondoruo ya, nggak ada. Ada. Cuman di sini udah gelap guys. Soalnya Oh gitu. perbedaan 5 jam. Oh, oke oke. Tuh, kelihatan nggak? Kita Gelap melihat lah kita ya. sendiri Sangat sih. gelap. Oke oke. Iya, saking gelapnya. Alright alright. Terus tadi kita banyak bercerita tentang apa namanya, bagaimana Hadi dan Zidan membagi waktu ya. Silakan untuk teman-teman yang punya keinginan banyak, silakan punya targetnya gitu. Of course pasti ada konsekuensi di sana. Tapi jika ingin tetap membalancing antara
apa namanya, what you need and what you want gitu kan, silakan ya tetap punya target, apa namanya, sambil fokus gitu kepada mengejar target itu secara strategis. Kemudian mudah-mudahan nanti semua teman-teman maba yang nanti lulus tepat waktu atau lebih-lebih sedikit gitu bisa, kalau kata Hadi tadi, memanfaatkan ilmunya, tapi bisa juga kembali ke kampus gitu untuk bisa saling bermutual sama adik-adiknya gitu ya, membuat sesuatu yang lebih besar lagi gitu, bermanfaat. Karena percaya sama saya pribadi ya, Universitas Negeri Jakarta itu sudah setara dengan universitas besar lainnya. Kita soalnya sudah unggul akreditasinya gitu, dan ya udah nggak takut bersaing lagi gitu. Kemudian Hadi, nanti kita akan berbicara banyak tentang bagaimana bisa berkolaborasi gitu untuk membantu bisnis-bisnis adik-adik di sini agar bisa long last gitu ya. Terus kalau teman-teman gitu mau mengejar banyak program, nanti Zidan juga bisa ngebantu tadi dari academic writing, terus bagaimana kalau nanti mau join ISMA dan sebagainya. So, apa namanya, terakhir sebelum kita tutup dari Hadi, any closing statement untuk para maba nih, mumpung kita lagi ngobrol bersama 5.000 lebih maba UNJ 2023 nih. Jadi, Hadi, apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, yang disampaikan pesan-pesan terakhir dan kesimpulannya mungkin ya, dan ya pesan secara personal saya. Pertama, buat adik-adik semua, kalau bisa pada saat mau memforecast 4 tahun kuliah kalian, harus benar-benar matang. Ada namanya target tahunan, bulanan, itu wajib. Kalian mau berteman dengan siapa? Dan yang paling penting, jangan sampai salah pilih teman, karena itu jadi faktor utama kalian bisa lulus tepat waktu, bisa sukses, bisa jadi orang hebat. Itu yang penting kan, jangan sampai salah pilih teman. Udah harus tahu tuh mau temenan sama siapa, boleh dong. Temenan pilih-pilih itu boleh. Yang penting jangan sampai salah pilih teman yang tepat di wadah yang tepat juga pastinya. Kalau misalkan di prodi ya pastinya lihat tuh teman-teman yang, ya anggaplah yang mau serius belajar, nggak masalah. Tapi kalau mau nongkrong-nongkrong dikit, ya jangan sampai kehilangan arah lah. Nah, dulu tuh saya kayak gitu. Saya temenan juga sama yang ya bandel-bandel nggak masalah. Tapi saya kan punya backup organisasi. Saya ikut BEM loh. Demo juga ikut. Saya bisnis juga jalan. Saya juga ikut LDK. Apa sih namanya? Ya yang di fakultas itulah. LDF ya. Ikut juga. Jadi ya nggak masalah. Jadi work life balance-nya semuanya dapat. Jadi nggak masalah kita gaul, tapi ingat pertemanan mana yang membuat kita saat ini atau bahkan nanti yang membuat kita jadi lebih baik, lebih sukses, dan juga target dan tujuannya tercapai. Itu aja sih pesannya. Oke, thank you Hadi. Zidan, last but not least, mumpung ya anak semester 4 bisa ngomong sama 5.000 maba sekarang, mau menyampaikan apa Zidan? Buat semua maba, ya, eh gue setuju banget tadi sama yang dikatain Mas Hadi. If kalian ingin melakukan forecasting terhadap bagaimana hidup kalian di 4 tahun ke depan, amin kalau lulus 4 tahun ya. Benar tadi. Pertama, kalian harus punya goals, dan goals itu ditentukannya itu kalau menurut gua ya, ini oh ya, kalau menurut gua itu kalian harus punya passion gitu. Kalau kalian nggak punya passion, how do you determine your goals? Nggak, ya kan? Kalau misalnya kalian, ya kalau kalian punya passion di musik, dan goals kalian adalah coba kalian bermain musik sejauh mana sehingga bisa menghasilkan apa? Menghasilkan sertifikat atau duit gitu. Kalau misalnya kalian punya interest di research, ya artinya goals kalian coba kalian publish sebuah paper atau jurnal di semester berapa gitu, atau membantu publikasi dosen. Atau kalau misalnya kalau kalian kayak gua ya, kalau gua kebetulan punya passionnya itu di main game gitu kan. Ah, yang pasti yang paling resonate sama kalian, gue tuh pasti gue main Mobile Legends gitu. Dan itu ya itu passion, menurut gue itu passion, dan karena itu passion gue selalu kejar terus sampai gue ikut lomba-lomba kecamatan, lomba-lomba kampus gitu. Ya at least bisa menghasilkan sesuatu buat gue. Jangan kalian kerjakan sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu yang bisa berdampak kepada hidup kalian. Terus juga teman, gue bersyukur banget teman-teman kelas gue itu semuanya orang-orang aktif,
ada yang aktif bikin usaha gitu, ada yang aktif usaha, ada yang aktif ngajar desain, terus mereka juga punya pengalaman-pengalaman yang unik dari masa-masa SMA kalian. Itu jujur dari lingkungan gue juga, lingkungan teman-teman gue, itu mendorong gue untuk uh, go further beyond what my capabilities are at that moment gitu. Dan ya teman kalian, nggak, gue bukannya bilang kalian harus temenan sama orang-orang aktif ya gitu. Ada mungkin beberapa yang nggak suka gitu kan. I get that and I really connect with you guys. Cuman ya untuk maju itu kadang-kadang kalian butuh motivasi gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi diversity in your friend is important too. Gak harus kalian temenan sama yang orang aktif. Ya temenan sama orang-orang santai juga perlu. Soalnya mungkin beberapa saat kalian ada keinginan kalian tidak mungkin connect sama orang aktif gitu. Ya, contohnya gue lah, gue suka tidur-tiduran, ya mana connect sama orang yang kerja, belajar, dan bikin bisnis terus-terusan gitu. I need that one friend who really shares my value gitu. Dan juga closing statement dari gue, itu start small, dream big. Mulai dari hal kecil. Mulai dari bantuin prodi kalian, terus bantuin fakultas, univ, dan baru kalian bisa bantu di tingkat nasional. Reality shaped by your thoughts. Your thoughts drive your action, and your action determines what happens tomorrow. Kayak gitu aja sih, Pak. Mantap. Thank you Hadi, thank you Zidan udah share banyak hal ya tentang bagaimana kita bisa memulai ya jejaring Universitas Negeri Jakarta ini menuju reputasi dunia. Mudah-mudahan teman-teman maba bisa mengambil banyak dari obrolan ini. Nanti Hadi kalau mau apa namanya mau kontak Hadi kira-kira kemana nih atau mau ke Zidan di mana? Ada sosial media yang bisa di-sharing nggak nih? Boleh sosial media Instagram MHD ya, MHDYAA. Nah itu. MHD ya, MHDYAA. Hadi. Oke, kalau Zidan Kalian bisa kontak gue di Instagram, itu Zidane RMDN. Eh, oh, ya, pokoknya bio-nya adalah Wardi Ismail lah. Ya begitulah. Namanya oke, juga. Zidan Atau kalian RMDN bisa ya. kontak Pak Sandi langsung and ask him for my number. I'll gladly answer the calls gitu. Nggak apa guys, kalau misalnya kalian masih malu-malu atau nggak kalian pengen nama dosen, ajak aja Pak Sandi. Bilang aja Pak mau kenalan. Nggak apa guys. Oke, oke, Anyway, oke. it's fine. Ya, semudah itu sebenarnya ya kita ngobrol sama satu sama lain ya. Jadi nggak ada batasan yang terlalu bagaimana gitu. Alright, Hadi, thank you untuk waktunya. Zidan, selamat tidur. Nggak tahu udah selamat tidur atau selamat mengerjakan sesuatu entah apa gitu ya. Karena udah malam di sana. Uh, Thanks sharingnya. Mudah-mudahan dari sini mahasiswa-mahasiswa UNJ Maba 2023 ini akan bisa lebih gemilang lagi gitu. Bisa paling tidak sama kalian, malah kalau bisa lebih dari kalian. Baik, sekian dari saya sebagai moderator hari ini. Saya Sadi Aditya selaku salah satu tim pengembang dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan menikmati PKKMB UNJ 2023 sampai habis. Ya, pasti seru, tenang aja ya. Yang namanya ups and down, kesibukan, keresahan ya pasti ada lah ya. Jadi just enjoy the process and it will be a good moment to remember later on. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Bye.